Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita di sini tetap sehat, tetap semangat supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ini kalau ibu lihat ada teman kalian yang tidak masuk. Ada berapa orang? Tidak masuk di sini. Siapa? 4 orang ya. Siapa? Habib, kemudian siapa lagi? Farel, kemudian Uki, Yaki. Itu keterangannya apa? Untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke bab baru ya, yaitu bab 3 yang berjudul dinamika gerak partikel, seperti itu ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah Ibu sampaikan ke kalian ya, agar kalian bisa mempelajari materi berikutnya, yaitu dinamika gerak partikel, seperti itu. Ada yang tahu apa itu dinamika? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di sini ada 5 tujuan yang akan kita capai. Jadi setelah pembelajaran itu diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan sifat kelembaban suatu benda, kemudian mengaplikasikan penerapan hukum 1 dan 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, mendeskripsikan hukum 2 Newton, kemudian menerapkan hukum 2 Newton, dan yang terakhir itu adalah merancang simulasi percobaan hukum 2 Newton dengan penuh tanggung jawab dan teliti. Kemarin juga itu sudah menyampaikan untuk membawa HP, membawa. Baik. Nah, untuk dinamika gerak partikel itu sendiri sebenarnya ada hubungan atau kaitannya dengan materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya apa? Materi yang sebelumnya itu adalah kinematika gerak, ya kan? Kinematika. Nah, pada materi ini kita akan membahas lebih banyak tentang gaya atau hukum Newton. Pernah dengar hukum Newton? Pernah ya? Hukum Newton ada berapa? 3. Ada 3. Jadi ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Namun pada pertemuan kali ini kita lebih fokus kepada hukum 1 dan hukum 2 Newton. Ya, itu saja. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Bisa kalian baca? Pernahkah kalian menaiki minibus yang bergerak dengan kecepatan konstan ketika sudah berada pada posisi duduk yang sangat nyaman? Ya, ini Ibu rasa semua orang kita khususnya di dalam ruangan ini pasti pernah merasakan posisi seperti ini, ya enggak? Kemudian tiba-tiba ketika supir minibus mengerem mendadak, otomatis membuat tubuh kita pada saat ini ikut terdorong ke depan. Benar? Benar. Ya kan? Ikut terdorong ke depan. Tidakkah kalian berpikir, ya, mengapa kalian terdorong ke depan? Kaget. Ya, refleks kaget. Ya, terdorong ke depan. Kenapa tidak terdorong ke belakang? Misalnya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian yang lain kita tampung. Di sini jawaban kalian Ibu tampung ya. Dan di sini Ibu akan melakukan demonstrasi sederhana di depan. Sudah Ibu siapkan. Ini apa? Oke. Kemudian koin ya. Yang ini kertas HPS. Jadi ya,
nanti Ibu letakkan di atas kertas HPS. Kemudian kertas tadi akan kita tarik, ya kan? Apa yang terjadi pada gelas jika kertas ditarik secara cepat? Diam. Atau sudah ada yang pernah mencoba? Sudah pernah mencoba di rumah? Atau kalian pernah melakukan pencobaan ini sebelumnya? Pernah? Pernah nggak? Ya. Kemudian ketika apa yang terjadi pada gelas jika kertas ditarik secara perlahan? Apa yang terjadi? Gelas tadi akan mengikuti kertas. Oke, itu teori kita ya. Itu teorinya ya. Kita praktekkan nanti Ibu ini coba gelas ya. Nanti Ibu minta satu orang dari kalian memperagakan koin yang diletakkan di atas kertas ya. Ya, mudah-mudahan tidak jatuh ya. Ya, ini ya, kalau secara cepat berarti dia tetap dengan posisinya. Kemudian kalau kita tarik secara perlahan, ya apa yang terjadi? Gelas tadi akan mengikuti arah dari kertas, tarikan kertas. Baik, sekarang Ibu minta satu orang dari kalian. Ternyata sama. Kemudian ditarik secara perlahan. Ya, betul. Ya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Ya, sudah. Terima kasih, Rito. Mengapa demikian? Oh, ternyata gelas dan koin yang kita bilang tadi masanya beda ya. Ya kan? Yang satu gelas itu yang pasti dia lebih besar masanya dibanding dengan koin. Ternyata setelah kita lakukan dengan langkah kerja yang sama, ternyata sama. Ketika ditarik secara cepat, dia tetap di posisinya, ya kan? Sedangkan kalau ditarik secara perlahan, koin tadi akan bergerak searah atau mengikuti tarikan dari kertas HPS. Apa? Sifat kelembaman atau inersia. Ini yang akan kita bahas ya. Ini yang akan kita bahas. Baik. Hukum Newton itu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa jika resultan ya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam. Sama dengan kejadian tadi? Sama ya, oke. Dan apa nih? Akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Artinya kalau udah bergerak dia akan tetap bergerak ya dengan kecepatan yang konstan. GLD itu kan kecepatannya konstan kan, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kecepatannya konstan berarti percepatan sama dengan 0. Sehingga di sini sudah dituliskan ya secara sistematis untuk hukum 1 Newton itu adalah sigma X sama dengan 0. Ya, sigma X sama dengan 0. Nah, kejadian tadi benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak beraturan itu dinamakan dengan hukum kelembaman seperti yang disebutkan Ica tadi. Ya, itulah yang disebut dengan sifat kelembaman. Jadi sifat kelembaman itu apa? Sifat kelembaman itu adalah sifat suatu benda yang cenderung mempertahankan posisinya. Jadi kayak malas gitu, kemalasan suatu benda. Jadi itu malas untuk mengubah posisinya. Jadi kalau udah diam ya diam, seperti itu. Ya, kalau udah bergerak dia maunya bergerak dengan kecepatan konstan itu. Nah, kira-kira tadi dari 2 kasus yang tadi Ibu tampilkan di depan, terjawab nggak sih? Dari sini, mungkin dari kejadian di minibus tadi, kalau kita kaitkan dengan sifat
apa hukum 1 Newton dan kelembaman itu apa? Berarti menurut kalian? Karena tubuh kita cenderung mempertahankan keadaan semula, yaitu diam, maka tubuh kita akan berdorong ke depan saat didorong sesuai dengan hukum Newton 1, hukum kelembaban yang cenderung mempertahankan keadaan awal. Ya, karena dia ingin mempertahankan keadaan awalnya. Ya, bagaimana kita bisa mengartikan seperti itu? Ya, mengapa dia terdorong ke depan? Gini, ketika kita berada di dalam mobil, ya, anggap saja kita di dalam mobil ini tidak sendirian, ya enggak? Ada misalnya 2 atau 3 orang. Kita kan di dalam mobil itu diam kan? Benar, diam. Tapi mobil itu kan bergerak ke depan, ya enggak? Jadi, kalau menurut pengamat yang diam itu mungkin teman kita yang di sebelah kita misalnya kan, yang sama-sama di dalam mobil kan, kalian sama-sama diam kan di situ kan? Menurut pengamat yang diam, kita ini ya diam, dia tidak bergerak. Tetapi menurut pengamat di luar, ya, yang melihat mobil lewat misalnya seperti itu, ya kan? Itu kan tergantung ini ya, acuan itu kan tergantung pengamat yang diam. Menurut pengamat yang diam, orang yang berada di dalam mobil ya diam, benar? Tapi kalau menurut orang yang pengamat yang bergerak, misalnya kalian di dalam mobil, ibu di luarnya, misalnya kan kalian lewat gitu kan, menurut ibu kalian tetap bergerak ke arah depan, ya nggak? Kalian bergerak ke arah depan seperti itu. Makanya ketika sopir tadi mengerem secara mendadak, ya, berarti di situ ada gaya rem yang ke belakang, sehingga tubuh kita ini ingin mempertahankan posisi, gitu, ingin mempertahankan posisinya, maka tubuh kita terdorong ke depan. Contoh dari hukum 1 Newton, ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang disebut juga dengan hukum kelembaban. Jadi bunyi dari hukum 1 Newton itu sendiri adalah apa? Resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, atau bisa juga seperti ini, sehingga menyebabkan benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan, seperti itu. Kita lanjut ke hukum 2 Newton. Oke, hukum 2 Newton ini menyatakan suatu benda yang memiliki percepatan yang nilainya sebanding dengan resultan yang bekerja pada benda tersebut, namun berbanding terbalik dengan massa benda. Paham maksudnya di sini? Berarti pada hukum 2 Newton itu ada besaran apa saja? Yang pertama ada percepatan, kemudian gaya, resultan gaya, ya, resultan gaya, kemudian massa benda. Jadi ada 3 besaran di sini. Dan 3 besaran ini saling berterkaitan, ya. Berarti kalau persamaannya seperti ini, maka jika gaya besar, ya, semakin besar gaya, maka percepatan semakin, ini loh, A sama dengan sigma F per M, ya. Jika gayanya semakin besar, maka A-nya semakin apa? Ayo yang ini ngomongnya salah. Ya, kalau salah kita benarkan. Kalau benar ya udah. Semakin apa? Semakin besar. Ya, semakin besar karena apa? Karena gaya dan percepatan berbanding lurus. Ya. Kemudian jika bisa ada 2 buah benda yang massanya yang satunya besar, kemudian massa yang satunya kecil. Kira-kira untuk percepatannya gimana? Percepatannya, kalau massanya besar berarti percepatannya, kalau dari rumus, kalau M-nya nilainya besar, maka nilai A-nya bisa, kalau itu belajar matematika. 30 ibu bagi satu kelompok 5 orang, berarti ada 6 kelompok, ya. Ada 6 kelompok, mungkin karena ada yang tidak hadir, berarti satu kelompok ada yang 4 orang. Gimana supaya mempersingkat waktu, mungkin langsung ya balik ke belakang saja ya untuk kelompoknya. Ya, udah ya, berarti ada 6 kelompok
Dino mau kemana? Sini atau sana? Pilih. Serah di mana? Sama. Baik, untuk pengisian LKPD kita menggunakan simulasi PET. Kemarin sudah Ibu ajarkan ya. Masih ingat melakukannya? Masih ingat nggak? Masih? Di LKPD juga itu sudah jelas ya langkah-langkahnya apa yang harus kalian buka di situ. No battery, please charge. Berapa kecepatannya? 0,29 ya. Nanti masanya kan tetap kan, gayanya diganti dengan 1 tambah lagi. Pastikan kecepatannya berapa? Bisa? Bisa. Oke, bisa ya? Ya, gayanya tadi coba jadi 100 kan, tambah dari bisa? Oke, bisa. Pasti berputar dengan kalau bisa, ada botalan. Itu yang kegiatan 2. Kalau yang kegiatan 2 itu gayanya yang tetap ya. Kegiatan 2 tabel kedua itu percepatan dorong benda jika gaya dikenakan pada benda semakin besar, maka percepatannya apa? Kalau gayanya semakin besar, maka percepatannya semakin di sini. Besar lah, semakin besar berarti. Kalau yang ini semakin besar gaya, berarti ya benar atau tidak hasil yang sudah didapat oleh kelompok yang akan presentasi nanti. Kemudian sesuai nggak dengan teori hukum 2 Newton tadi? Kalau teori tadi apa? Semakin besar massa, maka percepatannya semakin kecil, ya kan? Itu berbalik kan? Kalau berhubungan dengan gaya, semakin besar gaya, maka percepatan semakin besar. Itu kan teorinya. Sama nggak dengan yang sudah kalian praktekkan di simulasi tadi? Sama atau enggak? Oke? Boleh ya, satu kelompok maju ya. Kelompok berapa yang bersedia maju ke depan? Yang sudah selesai? Sudah. Kelompoknya? Belum? Kelompok 4 sudah? Sudah, Rama?
kelompok 3. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Siti Jawa sebagai moderator dan Saya Muhammad Yusuf. Saya Rayhan Pratama. saya Dewi Sasika. Nah, di sini hasil pengamatan kami pada tabel kegiatan 1. Terus masa benda 200, gaya Newtonnya 100, maka percepatannya 0,50 meter per sekund. Terus yang ketiga, masa benda 200, gayanya 150, maka percepatannya 0,75 meter per sekund. Dan nomor 4, masa benda 200, gayanya 200, maka percepatannya 1,00 meter per sekund. Dan nomor 5, masa benda 200, gayanya 250, maka percepatannya 1,25 meter per sekund. Dan yang pertama yaitu jawaban kami, semakin besar gaya maka semakin besar percepatan. Untuk yang kedua hampir sama dengan nomor yang satu tadi, yaitu semakin besar gaya maka semakin besar juga percepatannya. Untuk nomor 3, Semakin besar masa benda maka semakin kecil percepatannya. Dan nomor 4, semakin besar masa benda maka semakin kecil percepatannya. nah sekian dari kelompok kami. Dari hasil pengamatan kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, yang lainnya sudah ya, berarti semua. Data BD-nya ditulis, nama kalian, kemudian kelompok berapa itu ditulis. Ya, langsung. Ada yang belum dapat kah? Sudah dapat semua ya soalnya ya. Tulis nama dan kelas jangan lupa. Kalau hukum yang pertama tadi ya, yang sudah kita demokan juga, kemudian juga ibu bagi soalnya juga ya, itu bisa kita simpulkan bahwa resultan yang bergaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan, ya, bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, sehingga kecepatannya sama dengan 0. Kemudian pada hukum Newton, kesimpulannya tadi, jika benda bermasa m diberikan gaya tertentu ya sebesar f, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, bagaimana hubungan antara gaya, massa, dan percepatan tadi? Semakin besar gaya, maka semakin besar percepatan. Kemudian semakin besar massa, maka semakin kecil percepatan ya, karena massa dan kecepatan berbanding terbalik.
juga sudah kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, sekarang refleksi bagi kalian untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Rasanya pelajaran hari ini menyenangkan, menegangkan, apa? Menyenangkan. Kira-kira materi yang disampaikan bisa kalian pahami dengan baik? Bisa. Ya, ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti boleh kalian pelajari tentang jenis-jenis gaya. Ya, jenis-jenis gaya. Jadi masih pada bab yang sama ya, dinamika gerak partikel, cuma subbab yang kedua yaitu jenis-jenis gaya yang akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, baik. Tidak ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya? Berarti boleh kita tutup untuk kegiatan kita hari ini. Ketua kelas boleh bikin doanya. Semoga pembelajaran kita kali ini memberikan banyak manfaat dan ilmu kalian bertambah. Ya, amin. Amin. Rama boleh dipimpin teman-temannya.